Bocah yang mainan di kursi wakil presiden. Siapakah dia? Halo Sobat RJ, kalian pernah nggak sih merasa gemes melihat bocah yang dikasih mainan terlalu mahal, tapi dirinya nggak tahu gimana cara maininya? Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal sosok yang satu ini, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang katanya siap menjadi wakil presiden. Tapi pertanyaannya, apakah dia benar-benar siap? Atau cuma sekedar anak kecil yang kebanyakan mainan tapi bingung buat milih yang mana? Kalian tahu nggak? Baru-baru ini Gibran muncul dengan ide cemerlangnya, yaitu tentang program makan bergizi gratis atau BMG. Katanya menu makanan buat anak-anak sekolah tidak harus nasi, bisa juga diganti dengan mie dari jagung. Tapi tunggu dulu, mie, jagung? Emang nggak ada ya menu lain yang lebih bergizi? Yang penting sih katanya gizinya terpenuhi. Tapi bener nggak sih ini adalah solusi yang pas buat anak-anak kita? Tiap menu di breakdown, nasi kalorinya berapa, gram-gramannya berapa, SD SMP gramnya beda, gramasinya beda. Jadi saya kira yang harus digarisbawahi adalah kebutuhan nutrisinya di tiap menu. Di sini banyak orang mungkin mikir, wah keren juga ya idenya. Tapi tunggu dulu sob, kalau kita gali lebih dalam, apakah ini benar-benar solusi dari seorang calon wakil presiden, atau cuma sekedar hasil brainstorming dari seorang bocah yang kebanyakan nonton iklan mie instan? Mungkin di sini niatnya baik, tapi kok jadi gemes ya dengerin dia ngomong. Apalagi pas dia bilang soal gramasi, yang sebenarnya ini adalah istilah buat kain, bukan buat makanan. Eyalah, masa sih seorang wakil presiden nggak tahu bedanya? Padahal istilah umum dari gramasi adalah merupakan sebuah ukuran berat kain yang dapat dihitung dari panjang benangnya. Biasanya gramasi disebut dengan GSM, yang merupakan dari singkatan gram per meter persegi. Semakin tinggi gramasi kain, semakin tebal atau padat dari kain tersebut, dan semakin besar pula bobot dari kain tersebut. Masa iya sih seorang wakil presiden tidak tahu gramasi? Kalau Mas Gibran selalu begini terus, di sini jadi wajar kalau seumpama Mas Gibran ini banyak dibully oleh masyarakat. Karena ya memang jawab sendiri deh. Ini nih yang membuat kita makin gelisah sekaligus sedih atas wakil presiden kita ke depan. Mari kita bayangin, ke depan akan ada seorang wakil presiden yang ruang kerjanya penuh akan mainan, bukan buku-buku tebal yang berisi gagasan-gagasan besar, bukan dokumen-dokumen penting negara, tapi mainan anak-anak. Dan dasarnya apa ya? Waktu Mas Gibran ini menjabat sebagai wali kota Solo, kantornya dipenuhi akan mainan dan bukannya gagasan. Hal ini pun lalu mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Tampak Gibran mulai merapikan berkas-berkas di meja kerjanya di Balai Kota Solo. Gibran lalu mengemasi barang-barangnya seperti sejumlah action figure dan Lego miliknya ke dalam kardus. Kita beresin dulu biar bisa segera dipakai oleh Pak Wakil Wali Kota. Kalau loci kosong, loci isinya kucing-kucing saya. Bahkan ada netizen yang bilang, tega banget sih bapaknya, anak masih dalam masa-masa bermain, udah disuruh kerja. Dan benar juga sih, mungkin Pak Jokowi terlalu buru-buru untuk ngasih tanggung jawab besar kepada Gibran. Bayangin, baru saja beres-beres mainan di ruangannya sebagai wali kota Solo, sekarang harus bersiap-siap beresin negara. Apa nggak bahaya bos? Indonesia ini adalah sebuah kapal besar loh. Ada lebih dari 270 juta jiwa orang di dalamnya. Melihat hal ini sih, kok saya jadi mikir ya, akan jadi apa Indonesia ke depannya? Iya loh, ini logika loh. Kok kayaknya Indonesia ini kekurangan orang-orang yang punya otak smart dan brilian ya? Dengan video Mas Gibran yang masih suka akan mainan anak-anak ini, di sini saya jadi takut. Jangan-jangan negeri ini pun akan jadi mainan. Dan kalau kita flashback ke belakang, masa lalu wakil presiden pertama kita, yaitu Bung Hatta, dikenal sebagai cendekiawan sejati. Beliau sangat pandai dalam ilmu hukum, ilmu filsafat, serta ketatanegaraan. Di kantornya pun penuh buku,
Otaknya pun penuh ide-ide besar, dan dia bekerja dengan penuh dedikasi buat bangsa dan negara. Tapi sekarang ini, maaf ya, coba sekarang kita bandingin sama Gibran yang masih saja asik dengan mainannya. Dan yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini sebuah cerminan masa depan kita? Apa kita akan dipimpin oleh bocah yang lebih mikirin mainannya daripada rakyat? Yakin akan ada Indonesia emas di 2045? Kalau saya sih nggak yakin ya. Tapi di sini yang bisa kita ambil hikmahnya adalah mungkin di balik semua ini ada pesan moral yang perlu kita ambil untuk kehidupan kita yang mendatang. Kadang kita perlu belajar lebih banyak sebelum menerima tanggung jawab yang besar. Jangan sampai kita jadi orang yang terlalu cepat merasa siap, padahal minim akan pengalaman dan literasi politik. Dan dunia politik ini bukan arena main-main, tapi sebuah medan tempur yang butuh keberanian, kecerdasan, dan tanggung jawab yang besar. Nah, rakyat jelata, gimana menurut kalian? Apakah kita siap punya wakil presiden yang masih suka mainan? Atau mungkin ini saatnya kita bertanya, apakah Gibran benar-benar siap atau cuma sedang bermain dalam peran sandiwara politik besar ini? Jangan lupa selalu buka mata dan telinga. Jangan sampai kita terbuai oleh janji-janji manis yang belum tentu bisa ditepati. Di sini, kalau kalian setuju atau punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rakyat Jelata ini buat update drama-drama politik tanah air yang tentu akan lebih seru dari drama Korea. Dan harapan saya di sini, kita sebagai masyarakat ini bisa makin melek politik untuk terus berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa menghadapi dunia politik kita saat ini. Sampai jumpa ya dalam video kami berikutnya. Dan ingat, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Salam perjuangan dan salam dari rakyat jelata.